Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail, auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atijin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amiq. Wa qala aidan al hajju asyhurun ma'lumat. Faman farada fihi al hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj wa taf'alu min khairi ya'lamullah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wa taquni ya ulil albab. Sadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu al umratu ilal umrah kafaratun lima bainahuma. Mari al hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Bapak-bapak, ibu-ibu, para calon tamu Allah. Sini tadi disebutkan di keluarga ini ada 3 orang, yaitu almarhum Dr. Andus Haji Ahdi Denggai, kemudian istri beliau dan anak beliau. Jika saya baru datang tadi, oh Pak Dalil, oh Ibu, rupanya sudah tidak asing. Saya juga tidak diberitahu tadi siapa yang akan mengundang ini, karena lewat Ustadz Hanif. Ya. Saya juga tidak tanya-tanya, cuma dikasih nomor teleponnya Pak Wahyu. Andai kan tadi saya tahu, mungkin saya bilang sudah banyak di situ teman-teman di PKS. Saya dengan ibu tidak asing karena sejak masih sekolah dulu, masih hidup almarhum, sudah sering komunikasi karena sebagai pengurus OSIS. Walaupun saya sekolahnya di sekolah negeri, Senayan Negeri Palu, sekolah umum, tapi saya seksi kerohanian Islam. Jadi sering melakukan kegiatan kita. Ngurus umat itu bukan nanti sekarang, bukan nanti jadi takmir, ketua takmir di Masjid Al-Haq yang kemarin Pak Gubernur hadir ceramah di sana. Tapi dari sekolah, dari SNEA memang sudah itu sama-sama dulu Pak Nur Hasan ya, waktu masih di PHBI. Dulu aktif sekali acara-acara PHBI itu ya, Pak Tugio, almarhum Tugio. Nah, antara lain. Saya sudah aktif di situ, jadi sudah kenal dengan almarhum Ahdi Denggai. Jadi ibu sudah tidak asing juga dengan saya, karena sering datang ke rumah beliau. Alhamdulillah, bapak-bapak dan ibu saudara-saudara sekalian, tidak ada satu ibadah yang sangat disenangi, yang semua umat Islam itu ingin melakukannya, melainkan ibadah yang satu ini, yaitu ibadah haji. Bukan berarti kita menafikan ibadah sholat, puasa, zakat, tapi ketika bicara tentang haji, semangat orang luar biasa. Tapi sebelum saya melangkah ke sana, saya ingin menyapa dulu. Ini banyak tokoh-tokoh masyarakat yang hadir. Selain tuan rumah sendiri, ada Sohib Mahmud bersama sang kekasih. Mana Ibu Wiwi? Tadinya saya lihat ada. Saya lihat tadi masuk. Ya, ada ya. Assalamualaikum Bu Wiwi. Kemudian ada Sohib saya juga, Kasih Mapenda. Depa Kota Palu, Kementerian Agama Kota Palu, Pak Irsan, MAG yang baru pulang haji juga tahun lalu. Pak Irsan, ya. Ada orang tua kita Pak Muji. Saya Pak. Ya. Luar biasa. Masya Allah. Tadi saya ragu-ragu. Iya. Ya. Saya makin pojok-pojok saya lihat. Nah, ini punya kisah tersendiri saya dengan beliau. Tapi kalau cerita nanti tidak jadi ceramah ini. Membawakan saudara-saudara sekalian dan seluruh para tokoh masyarakat, tokoh agama, ya, tokoh partai tentunya, ya, tokoh adat, pemerintah setempat yang sempat hadir pada siang hari ini. Alhamdulillah kita syukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, siang hari ini Allah Subhanahu wa taala perkenankan pada kita sekalian untuk hadir di tempat ini dalam rangka walimatus safar atau acara syukuran atas insya Allah keberangkatan orang tua kita, ya,
untuk menunaikan ibadah haji tahun ini. Nah, siang hari ini tentu saya tidak akan memberikan semacam nasihat-nasihat karena ini orang tua saya. Tapi mungkin sekedar tazkirah ya, tazkirah barangkali istilahnya. Nah, kemudian saya juga tidak memberikan manasik karena saya kira sudah mengikuti manasik ya, sudah beberapa kali dari Kementerian Agama. Inti-intinya saja jamaah sekalian, ya sahnya perjalanan ibadah haji itu, melakukan ibadah haji itu kan terlaksananya rukun-rukun daripada ibadah haji, yaitu ihram, wukuf, tawaf, sa'i, tahallul dan wajib haji-hajinya yang kita lakukan. Jamaah sekalian, yang perlu menjadi hal yang tentu sangat harus kita perhatikan adalah makna daripada ibadah yang kita lakukan. Pertama kan ihram. Jadi walaupun kita berpuluh-puluh kali pergi menunaikan ibadah haji atau umroh tiap tahun berangkat, kalau kita tidak melaksanakan ihram atau rukun-rukun ibadah haji yang lainnya, tentu saja ibadah yang kita lakukan itu tidak sah. Itu Bu Maria dia. Nah, ini Bu Maria ini Mano, ini yang baru pulang umroh juga kemarin bersama saya sebelum puasa. Ya, mau ya, habis menikahkan anaknya, insya Allah besok berangkat lagi Bu kita ke Turki. Terus ya, 3 Oktober. Saya lanjut ya jamaah sekalian. Ihram ini mestinya menjadi renungan bagi kita semua. Kenapa orang memakai pakaian berihram itu memakai pakaian ihram? Untuk laki-laki pakaian yang tidak berjahit. Mestinya ini menjadi renungan kita. Ada apa dengan apa maknanya ihram itu? Kalau kita telusuri, salah satu buku yang perlu kita baca dan saya rekomendasikan adalah buku yang ditulis oleh Ustaz Abdul Aziz Surabaya yang kemarin baru melahirkan Sabari Dakwah di sini. Buku yang luar biasa, menulis judulnya Berhaji Kepada Allah. Ketika pertama kali buku itu saya baca, saya langsung menyimpulkan siapapun yang berangkat ke tanah suci, kalau dia tidak menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak berhaji namanya. Ya. Jadi kita berangkat ke tanah suci itu adalah menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berhaji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berhaji kepada Allah, menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehormatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama kita diperintahkan untuk berihram. Ihram itu apa maknanya? Ihram itu memutus, mengikis, menghilangkan rasa sombong yang ada di dalam diri. Maka ketika masih ada perasaan sombong di dalam diri kita, ketika kita menunaikan ibadah haji dan umroh, pasti ada saja ujian yang kita dapatkan. Ya. Contoh kecil ini. Karena merasa dia begitu sudah punya pengalaman, begitu hebat sudah dia karena sudah gampang sudah tahu jalan. Nah, ini kisah nyata ya, kisah nyata. Jadi ada 2 orang bapak-bapak baru aja pergi ke masjid, janjian nanti kalau pulangnya sama-sama. Ternyata begitu sudah cukup lama di masjid, yang satu bilang kita pulang ke hotel saja. Dan apa dia katakan? Tinggal dulu saja kau bilang. Sudah saya kita jalan pulang. Dekat hotel kita lihat dari sini. Sudah. Padahal tadi janjian mau pulang sama-sama. Ya sudahlah kalau begitu. Saya pulang duluan. Pulanglah temannya. Nah, teman yang tinggal ini tadi begitu mau pulang, dia cari-cari hotelnya, tidak ada dia temukan. Padahal tadi hotelnya kelihatan dari masjid, dia kan tahu juga jalan pulang, hotel kita dekat. Apa yang terjadi? Begitu dia pulang, cari-cari hotelnya tidak ketemu karena sudah capek. Dia sadar begini di tembok hotel, maaf, saya praktek. Dia sadar begini. Nah, nalainya sudah dia, sudah begini. Datang ini temannya, apa kamu di sini? Apa kau di sini? Dia tadi mana hotel kita? Nah, itulah kau tadi. Kau bilang gampang hotel kita dekat itu saya lihat juga. Itu karena sombongmu tadi. Apa yang terjadi? Dia itu sadar sudah di hotelnya. Cuma kan hotel itu ada pintu samping, ada pintu depan. Putar tidak ketemu hotelnya.
seperti Tai Baswin itu kalau setelah masuk pintu itu masuk di mall. Kalau setelah masuk di mall susah dia cari sudah kamar, tak putar-putar di dalam mall. Kira-kira begitu kejadiannya tadi. Akhirnya apa ini sudah masuk kita. Di mana pintu masuk? Nah, di sana. Itu apa yang dapat kita ambil dari cerita ini tadi? Itu karena ada perasaan sombong. Maka ketika kita menaikkan ibadah haji ataupun umroh, jangan ada perasaan sombong, merasa hebat karena harta, karena pangkat, karena kedudukan, karena kepintaran, karena kesolehan. Ya. Tapi semua itu kita datang sebagai hamba Allah yang betul-betul lemah. Kita serahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya jemaah sekalian, dari sini saja dari sini sebelum kita di sana, baru kita turun dari rumah, mari kita amalkan doa keluar rumah saja itu sudah luar biasa. Doa keluar rumah apa? Bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Ini sudah diajarkan dari kecil kita dari TK, tapi jarang orang mempraktekkan. Lupa kalau doa ini dasarnya luar biasa. Apa artinya? Dengan nama Allah aku bertawakal, aku berserah diri, tidak ada daya, tidak ada kekuatan melainkan atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Nabi? Siapa yang membaca doa ini sebelum dia keluar rumah, maka pertama ya Allah akan berikan hidayah, petunjuk. Jadi tidak usah takut kesasar. Kalau betul-betul doa ini dibaca dengan sungguh-sungguh diterima doa kita, tidak usah takut kesasar. Ini kan sering jamaah takut kesasar, apalagi banyak orang, baru pertama di daerah orang. Yang kedua kata Nabi, Allah akan jaga dia. Allah akan jaga dia. Jadi tidak usah takut. Yang ketiga, Allah akan cukupkan dia. Allah akan cukupkan dia. Ini baru doa keluar rumah saja. Jemaah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi amal-amal yang lain kita laksanakan. Kita lakukan rukun haji. Ya, dengan sungguh-sungguh, dengan penuh penghayatan, kita melakukan ihram dengan sungguh-sungguh. Kalau ihram ini kita hayati jamaah sekalian, tidak tunggu kita sampai di tanah suci, sampai di Baitullah, masih di mikot. Bagi jamaah haji gelombang pertama, mikot dari Indonesia, dari dari Bir Ali. Kalau gelombang kedua dari Jeddah atau dari Yalamlam, masih di mikot, sudah tidak bisa kita bendung, kita punya air mata. Ya, saya sering bawa jamaah umroh, saya sudah lebih 20 kali berangkat ke tanah suci. Ya jamaah sekalian, ketika masuk di mikot itu saya sarankan jamaah jangan berpisah-pisah. Masuk di tempat yang sama, di titik yang sama. Supaya apa? Setelah mereka sholat 2 rakaat, ya kemudian mereka bermuhasabah, pada saat itu sudah terasa di dalam hati mereka dan rasa persaudaraan tinggi, saling berpelukan, saling mendoakan, sudah bercucuran air mata. Belum ke Baitullah, baru di mikot. Kenapa? Karena sudah kita bekali dengan bimbingan. Lepaskan ketika kita mau berangkat ke tanah suci itu, ya, sucikan kita punya hati. Jadi jamaah sekalian, ini yang berikutnya ya, sucikan kita punya hati. Kalau ada masalah dengan keluarga, dengan tetangga, selesaikan dulu semua. Ya, apalagi suami istri, masih ada masalah dengan suami, yang berangkat cuma istri, belum selesai dengan suaminya, masya Allah. Ini ada kisah lagi, ini kisah nyata juga. Sudah mau selesai proses ibadah, ya, taubat. Orang sudah mau pulang, belum juga bisa taubat. Misalnya taubat itu syaratnya suci dari hadas dan najis. Dia bisa dikira taubat karena tidak pernah bersih, mencret terus. Ini ibu mencret terus. Artinya mencret apa di sini? Dia haid terus. Akhirnya konsultasi dengan pembimbing. Di mana saya ini belum pernah lihat Ka'bah, belum pernah ke pelataran Ka'bah. Kenapa? Karena haidnya tidak pernah suci. Dia bilang, coba introspeksi diri, jangan ada masalah dengan suami. Coba telepon suami ke tanah air, minta maaf. Begitu dia telepon, dia minta maaf, Pak. Ya, langsung berhenti haidnya dan langsung bisa dia melakukan taubat. Kalau tidak, maka dia tidak bisa sa'i, tidak bisa tahalul, karena prosesnya belum selesai, dia harus melakukan taubat. Ya, mari. Jangan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu ya, kita sucikan, kita bersihkan hati kita. Rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum kita berangkat menunaikan ibadah haji maupun ibadah umroh. Bapak-bapak ibu saudara sekalian, yang terakhir yang ingin saya sampaikan karena sudah lewat 12 ya. Yang terakhir, ketika kita tawaf,
Nah, banyak orang yang tawaf ini yang kadang-kadang dia tidak sadari karena pingin ke tempat dia. Saya tidak menyangka yang masuk ini. Siapa batas yang sah? Pak Badrun. Pak Badrun. Malongki. Yang ini saya tekankan kita ketika tawaf ini mau diperhatikan bagi yang akan berangkat, baik yang di rumah ini maupun yang dari tempat lain yang sempat hadir. Ya. Salah satu syarat daripada tawaf itu adalah di luar Ka'bah. Sering orang ketika tawaf karena pinginnya masuk ke Hijr Ismail karena itu salah satu tempat makbulnya doa, dia langsung masuk ke Hijr sebelum selesai tawafnya. Padahal syarat tawaf itu harus di luar Ka'bah. Jangankan masuk ke Hijr Ismail, makan Ka'bah saja hindari dulu makan Ka'bah. Kenapa? Ada bagian dari Ka'bah itu, tembok bawah itu menjulang keluar. Dan kalau kita masuk tangan kita, itu dikategorikan masuk ke dalam Ka'bah. Maka hindari ketika kita sedang tawaf itu, jatuh dari bagian Ka'bah. Ada lagi, katanya, Pak, kalau sampai Hijr Ismail, apa namanya, Hajar Aswad, dicium. Kalau bisa, kalau tidak bisa, diusap saja, kemudian kecup tangannya. Nah, seperti itu. Nah, alhamdulillah salah satu pemanasi di sini orang tua kita, Pak Haikal, Ustaz Haikal, menjelaskan jangan kau sentuh dulu itu Hajar Aswad, meskipun itu disunahkan. Kenapa? Karena Hajar Aswad itu selalu dioles dengan parfum, sementara kita sedang ihram. Kalau sedang ihram, salah satu hal yang dilarang adalah Parfum. memakai wangian. Nah, bagaimana kalau kita sentuh itu? Berarti kita punya tangan sudah kena wangi-wangian. Saya itu kayaknya saya dapat ilmu lagi dari Ustaz Haikal. Coba rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saat tawaf itu betul-betul tawaf itu adalah sholat. Tawaf itu adalah sholat. Kata Nabi, tawaf itu adalah sholat. Hanya saja kamu bisa berbicara, maka berbicaralah yang baik-baik. Nah, sedang tawaf ini jangan main-main. Bagaimana orang sedang tawaf misalnya main HP, contohkan seperti ini ya. Ini sering terjadi karena ingin dilihat oleh saudara-saudara dan teman-temannya di tanah air. Nah, dia mulai buat selfie dulu. Nah, sedang tawaf. Nah, bagaimana orang yang sedang sholat, Papa selfie pakai tongsis lagi. Ini gimana di pembimbingnya? Apa tidak menjelaskan kepada jemaahnya? Ini tawaf, ini sholat. Maka ketika kita, bagaimana orang sholat? Sholat itu adalah melihat ke tempat sholat. Maka kita sebaiknya tawaf itu selalu melihat ke bawah, sesekali melihat ke Ka'bah, jangan sampai lewat dulu Hajar Aswadnya. Ya, bagian-bagiannya disunahkan kita atau memulai daripada tawaf itu harus diperhatikan. Ya. Apalagi kalau sudah sa'i, Masya Allah. Kalau kita hayati ini dari tawaf tadi, ketika kita tawaf tadi mengelilingi Ka'bah 7 kali itu dengan hikmah, apa yang dilakukan di sini tidak ada bacaan-bacaan khusus seperti yang ditulis di buku. Silakan, tapi jangan terikat dengan itu. Lebih asik dengan doa kita sendiri. Apa yang kita lakukan? Begitu kita mulai Bismillahirrahmanirrahim, mulai kita zikir. Terserah zikirnya apa? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwwata illa billah. Tidak hafal subhanallah saja. Tidak hafal subhanallah, alhamdulillah saja. Tidak bisa yang lain. Allahu akbar. Tidak bisa la ilaha illallah. Tidak bisa juga la ilaha illallah. Tahajud itu. Tahajud. Kalau cuma itu saja. Ketika kita sedang berzikir, terus ingat ada sesuatu yang kita inginkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ada hajat kita atau ada orang titipan orang, teringat, doakan saja. Doakan. Berubah zikir tadi menjadi doa. Tapi jangan sekalian berdoa untuk diri sendiri, ya itu luar biasa. Tapi mendoakan kepada orang lain itu lebih luar biasa lagi. Dengan catatan, kalau kita doakan orang lain, tak usah dibilang sama dia. Dia sudah doakan kami soal jodoh. Tidak usah, kita sudah doakan coba dapat ngomong. Tidak usah. Kenapa? Kata Nabi, siapa yang mendoakan kebaikan bagi saudaranya tanpa sepengetahuannya, malaikat akan berkata, berikan pula kebaikan itu kepada orang yang berdoa tersebut. Jadi ada kembalinya juga kepada kita. Maka banyak-banyaklah mendoakan orang lain walaupun tidak diberitahukan kepadanya. Nah, kemarin rahmat Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini teman sekalian, ya bagian-bagian yang terpenting ketika kita laksanakan ritual ibadah tadi itu, tawaf dengan sungguh-sungguh, sa'inya dengan sungguh-sungguh. Percayalah, nanti bapak-bapak, ibu-ibu nanti lihat bagaimana orang sa'i itu tidak ada yang sungguh-sungguh, tidak ada yang sungguh-sungguh. Ya, walaupun dia berzikir, tapi zikirnya
bukan zikir sungguh-sungguh menyanyi. Betul dia baca, tapi dia menyanyi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu dan seterusnya. Dinyanyikan. Zikir itu kalau mau khusyuk jangan dinyanyikan, apalagi talbiyah. Talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la itu dihayati, iya ya Allah. Artinya talbiyah itu menyambut, iya ya Allah. Semuanya nak agama boleh naikkan ya Allah, terima ibadah ya Allah. Tidak ada sebagainya. Ini kalau dinyanyikan, labbaik Allahumma labbaik. Ini zikir apa menyanyi? Boleh saja kalau sedang siaran, tapi kalau sedang jalan ibadah jangan dinyanyikan. Sama dengan kita sholat, masa kita sholat Al-Fatihah kita bawa menyanyi? Begitu. Maka dalam ritual ibadah kita beribadah, kalau perlu HP-nya di silent. Ya, kalau tak bisa dimatikan, takut dimatikan, di silent. Jangan pakai HP dulu, khusyuk dulu ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya betul-betul ibadah kita itu insya Allah dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apa kita buang-buang biaya, waktu, tenaga, beratus-ratus juta bahkan kalau haji plus, kalau kita hanya orang bilang itu cuma sama dengan tur biasa. Tidak sama, tur itu sesama setan. Ya, kalau orang pergi haji atau umrah itu menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kira setan dia. Allah tidak senang kepada setan itu tidak senang kepada orang yang menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya, ketika kita sholat azan, setan lari terkejut-kejut. Selesai azan dia balik lagi. Ya kan? Begitu qamat, lari lagi terkejut-kejut. Sakit telinga sampai kita dengar itu azan dan qamat. Begitu selesai dia datang lagi. Begitu kita mulai takbir dia mulai goda. Mulai dari takbir sampai salam, lupa bacaannya. Sampai yang 3 rakaat dari 2 rakaat, yang 4 rakaat dari 2 rakaat. Betul tidak? Nah, demikian jemaah sekalian. Akhirnya sebelum saya salam dan kita akan dia sama-sama dengan penuh kepercayaan. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Semua baik yang akan berangkat maupun yang semua yang hadirin ya. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya, semoga semua yang membacakan ya Allah mudahkan dulu termasuk. Amin. Alamin. Yang tidak membaca juga membaca dalam hati saudara juga dimudahkan dan kita hati. Pelatihan sudah diaplikasi saudara yang ada satu mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.